Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bertemu kembali kita pada mata kuliah fikih mawaris jinayah dan siasah. Sekarang kita masuk pada pertemuan kita yang ke-6 ya, dengan topik pembahasan itu adalah kewarisan di Minangkabau. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adapun peta konsep pada materi kita yang ke-6 ini adalah A. Harta di Minangkabau, B. Sistem kewarisan di Minangkabau, dan C. Kewarisan adat dalam pandangan hukum Islam. A. Harta di Minangkabau. 1. Harta di Minangkabau ya terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama itu harta pusaka tinggi dan yang kedua harta pusaka rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi? Harta pusaka tinggi adalah harta yang berupa sawah, ladang, rumah gadang ya dan lainnya yang bersifat atau berbentuk properti yang dimiliki kaum secara turun-temurun dan tidak jelas asal-usulnya. Artinya tidak jelas asal-usulnya adalah tidak jelas siapa pemilik dari harta itu pertama kali. Karena memang sudah diwariskan secara turun-temurun, secara kaum, secara adat, sehingga kepemilikannya akan terus turun-temurun ke anak generasi selanjutnya. Nah, harta pusaka tinggi ini diatur oleh mama ya, nenek mama, akan tetapi dimanfaatkan oleh kaum perempuan, bundokan doang. Nah, jika seandainya kaum perempuan itu telah menikah, maka sumandolah yang akan menggarapnya atau suamilah yang akan menggarapnya. Tetapi kepemilikan bukanlah untuk suami tersebut, kepemilikan tetaplah secara komunal, secara bersama. Ini dinamakan dengan harta pusaka tinggi. Sedangkan yang kedua itu adalah harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri dalam masa perkawinan. Jadi setelah mereka menikah, laki-laki dan perempuan, statusnya berubah suami istri, maka apapun pencariannya setelah itu, harta yang mereka dapatkan dalam perkawinan itu dinamakanlah dengan harta pusaka rendah karena memang diketahui pemilik atau orang yang menghasilkan harta tersebut. Nah, jika salah seorang dari mereka atau keduanya meninggal dunia, maka harta tersebut akan dibagi atau harus dibagi berdasarkan kepada hukum faraid dalam Islam. Jadi berlakulah hukum faraid, mana yang asabah, mana yang ashabul furud, mana yang mendapatkan bagian setengah, seperempat dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan harta pusaka rendah. B. Bentuk-bentuk kewarisan di Minangkabau. Nah, yang pertama kewarisan adat. Nah, untuk harta pusaka tinggi yang berlaku itu adalah kewarisan secara adat. Nah, itu mewariskan harta secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui jalur matrilineal. Karena itulah keistimewaan orang Minangkabau ya. Mereka matrilineal, artinya garis keturunan itu menurut jalur ibu, bukan patrilineal menurut garis keturunan ayah. Nah, oleh sebab itu harta pusaka tinggi di Minangkabau dikuasai oleh kaum perempuan, akan tapi dijaga dan diatur oleh kaum laki-laki nenek mama tadi. Nah, makanya kemudian sering kita mendengar kalau harta berupa tanah ya ataupun kemudian sawah, ladang, itu biasanya di Minangkabau itu dikuasai oleh kaum perempuan. Nah, jadi diberikan kepada kaum perempuan. Itu hanya berlaku untuk harta pusaka tinggi karena sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan adat. Nah, yang kedua itu kewarisan agama. Nah, ini berlaku kewarisan secara syara. Kewarisan agama yaitu pembagian harta warisan secara faraid. Nah, ini secara hukum mewaris. Berlaku untuk harta pusaka rendah.
Maka seluruh harta pencarian suami istri dalam perkawinan, jika mereka meninggal atau salah seorangnya meninggal dunia, dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Nah, berdasarkan kepada ketentuan faraid. Jadi seperti jelaskan tadi, mana yang asabah, mana yang mendapatkan setengah, mana yang mendapatkan 1/4 atau 1/8, mana yang mendapatkan 1/3, 2/3 ataupun 1/6. Ini dijelaskan dalam ahkam faraid, yaitu hukum Islam. C. Kewarisan adat dalam pandangan hukum Islam. Nah, jadi itulah istimewanya di Minangkabau ya. Karena kita mengkaji, kenapa kita perlu menjelaskan hal ini? Karena memang Minangkabau ini memiliki dua sistem kewarisan yang seolah berbeda. Nah, maka ada kewarisan adat, ada kewarisan secara agama. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan adat ini? Nah, pada kewarisan adat yang berlaku pada harta pusaka tinggi, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya. Walaupun itu tidak termasuk dalam pembahasan fikih mawaris ataupun tidak ada dalam faraid, tetapi hal ini dinamakan dengan wakaf dzurri. Apa yang dimaksud dengan wakaf dzurri? Harta yang diwakafkan seseorang untuk anak keturunannya. Nah, jadi wakaf itu ada dua, ada wakaf khairi, ada wakaf dzurri. Wakaf khairi itu adalah harta yang diwakafkan untuk umum, masyarakat secara umum, ya, seperti membangun masjid, membuat jalan dan sebagainya. Tapi ada juga atau boleh juga seseorang mewakafkan hartanya untuk anak keturunannya. Artinya harta itu tidak boleh dijual, harta itu tidak boleh dihibahkan, dan kemudian tidak diwariskan secara hukum faraid, tapi kemudian hanya diturun-temurunkan dari generasi ke generasi. Dan itu dalam harta di Minangkabau itu diturunkan dari generasi ke generasi berdasarkan garis keturunan anak perempuan. Nah, jadi pada prinsipnya ya, terkait dengan kewarisan adat di Minangkabau itu tidak bertentangan sama sekali dengan Islam. Tapi kemudian mengamalkan ya muamalah yang lain, yaitu dinamakan dengan wakaf dan khususnya adalah wakaf dzurri, dan itu dibolehkan dalam Islam. Demikianlah penyampaian saya terkait dengan materi ini. Silakan Anda kembangkan, silakan Anda kayakan dengan berbagai literasi yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.